doang nih maksudnya. Tapi kayak nggak mungkin ya kayaknya. Apanya yang nggak mungkin, Vi? Kepengennya tuh Indonesia aja gitu yang di 8 negara itu, Asia Tenggara tuh. Jadi biar negara-negara Asia Tenggara tuh ngeliat Indonesia tuh satu yang bener-bener perlu diperhitungkan di negara. Tapi peluang masih besar juga untuk Indonesia, untuk timnas Garuda ini untuk terus sampai melewati perempat final nih pastinya kan? Saat ini yakin ya, luar biasa loh. Ya harus optimis dong. Apakah juga optimisme ini hadir dalam kedua narasumber kita pagi hari ini? Nah. Pastinya hadir dong. Sudah ada Bang Budi Setiawan, founder Football Institute, pengamat sepak bola. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Bang Buset kita manggil. Bang Buset ya. Kemudian juga nanti akan bergabung bersama kami Bang Effendi Ghazali. Kenapa Ini Effendi pecinta Ghazali? sepak bola. Kenapa Effendi Ghazali ya? Kenapa? Ini nonton loh yang Iya, disampaikan langsung. ini. Katanya 3 Di match Qatar. Indonesia melawan Qatar, melawan Australia dan juga lawan Yordania. Jordania ini. Saya hadir di lapangan nonton secara langsung. Wah, nanti- Makanya kita undang. Tapi kita nantikan di studio ya. Saya mau ke Mas Budi dulu. Mas Budi, kalau melihat kan ini Indonesia luar biasa ya, bisa melipas Yordania 1-4, bahkan juga fase grup sudah lolos kita. Kemudian bagaimana Anda melihat, apakah memang level dari pemain kita timnas Garuda ini sudah cukup meningkat Iya. dan juga sudah cukup mampu nantinya melawan Korsel? Bicara cukup atau enggak, kayaknya ini sudah lebih dari cukup. Sudah lebih dari Banget malah. Sudah lebih dari cukup. Artinya terjadi improvement, peningkatan kualitas dari mulai pertandingan melawan Qatar, lalu melawan Australia, terakhir melawan Jordania. Ada sebuah peningkatan yang drastis dari sisi permainan, dari sisi kekompakan dan kepercayaan diri. Itu dibuktikan dalam ketiga pertandingan ini berturut-turut. Yang sebelumnya kita tidak pernah mengira bahwa Indonesia akan menang melawan Australia, dibuktikan. Menang. Melawan Yordan, yang biasanya kita kesulitan melawan tim Timur Tengah, 1-4 bahkan. walaupun 50-50 kemungkinannya, masih bisa lolos dengan luar biasa. Poinnya Skor 4-1. tinggi lagi ya. Skor tinggi yang tidak pernah diduga-duga. Iya, Artinya dengan hasil ini semakin membuktikan bahwa memang STY ternyata pelatih yang cocok untuk timnas Indonesia. Nih harus mau nggak mau kita harus melantunkan kalimat tersebut begitu ya. Harus melakukan, mau nggak mau memang ini udah kelihatan, hasilnya sudah terlihat, memang beliau ini cocok untuk tim nasional Indonesia. Sudah berhasil memenuhi target yang ditetapkan oleh PSSI secara organisasi, lolos ke babak 18 besar Piala Asia Senior dan juga U23. U23 betul. Nah, selanjutnya adalah target STY pribadi Ya. untuk menuju ke 4 besar Piala Asia, menuju Olimpiade Paris. Ini kebetulannya ketemunya Indonesia melawan Korea Selatan, Korea Selatan. yang notabene adalah negaranya sendiri. Iya. Sebetulnya kan pertandingan kemarin itu bukan Indonesia yang memilih lawan, Iya. tapi Jepang atau Korea yang memilih Indonesia. Dan sepertinya Korea memang lebih percaya diri ingin berhadapan dengan Indonesia. Ya. Bang Budi, Tidak menghindar. kita boleh sedikit kita turun ke lapangan dulu lah ya, gitu ya. Saya ingat banget loh, meskipun bukan saya yang siaran waktu itu ya. saya menyaksikan Budi Setiawan dengan Tommy Welly menyatakan prediksi skor melawan Yordania pada saat itu. Towel mengatakan 0-1, artinya ya Indonesia kalah. Atau mungkin Indonesia menang tapi 1-0 kan begitu. Nah, Anda juga mengatakan 0-1 atau 0-2, maksudnya Indonesia menang 1-0 atau 2-0 gitu. Ya. Tapi nyatanya mampu merobek gawang lawan bahkan hingga 4 gol ya kan begitu kan. Nah, artinya begini, apa sih yang membuat prediksi Anda itu justru malah dibayar oleh skuad timnas kita lebih begitu? Padahal kan Anda sudah tahu kan formasinya seperti apa, lininya seperti apa begitu. Ya, karena pertandingan dalam sebuah event turnamen ini kan sesuatu yang hidup. Peringkat tidak menjadi satu-satunya penentu, justru dalam event resmi ini menjadi situasi untuk mendapat peringkat itu berubah. Dan itu dibuktikan. Kenapa Indonesia bisa lebih unggul dalam Yordan? Posisinya sudah tidak imbang, Mas Fadil. Indonesia menang lawan Australia walaupun sebelumnya kalah lawan Qatar, tapi posisinya dia sudah di runner up. Jadi kematangan mental atau kesiapan mental untuk lolos ke babak selanjutnya itu udah ada di dalam kepedean itu sudah ada di dalam tim Indonesia. Berbeda dengan Yordan yang tidak berhasil meraih kemenangan dalam 2 laga pertamanya. Jadi posisinya sangat tertekan. Dan Indonesia ternyata memang bisa melakukan game mental itu seperti yang ditunjukkan waktu lawan Australia. Yordan tidak bisa comeback dari game mental itu ketika sudah ketinggalan. Seok-seok gitu udah ya. drop lah dia. Sudah drop. Untuk mengejar ketertinggalan gol lawan Indonesia udah nggak mungkin. Untuk mikir angka bisa imbang atau menang juga udah nggak bisa dalam kepala mereka. Jadi udah. Mas Budi, tapi kalau melihat komposisi pemain saat melawan Yordania begitu ya, kan kita justru 4 gol ini dicetak oleh pemain Liga 1 dalam arti walaupun ada banyak pemain naturalisasi yang kemarin saat melawan Yordan ini cukup bagus juga permainan dari
pribumi kita ya. Sebetulnya kan Marcelino bermain di luar Liga 1. Iya. Witan juga sekarang main di Persija, ada Komang. Ya artinya sebetulnya dikotomi main di Liga 1 atau di abroad, dalam sebuah tim ini udah nggak bisa lagi kita bicara itu. Tapi artinya bahwa mereka bisa ngeblend dalam sebuah permainan, Ngeblend ini itu. ini kan butuh waktu. Artinya 14 hari persiapan dari 1 April sampai 14 April itu bisa terjadi walaupun ini sudah jalan di tengah-tengah turnamen. Tapi yang jelas dari sisi kualitas pemain Liga 1 ini bisa menyesuaikan dengan kualitas para pemain-pemain yang bermain di luar negeri. Iya. Sehingga secara kualitas memang ternyata ya bisa mereka kalau Sudah diberikan setara begitu kepercayaan, kalau diberikan kesempatan, mereka bisa untuk membuktikan itu para pemain-pemain ini. Jadi ini sebuah situasi di mana Liga 1 selanjutnya ini ke depan harus lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Catatannya di situ ya. Catatannya di situ karena dengan sekarang minute of play menurut PT Liga Indonesia baru itu ada di angka 42 menit. Levelnya aja udah segini. Bayangkan kalau minute of play-nya itu bisa lebih dari 50 atau 60 menit. Artinya kemampuan timnas kita pasti akan lebih berkembang lagi. Oke. Apakah juga ada kepercayaan diri yang bangkit juga dari skuad timnas kita dengan besutannya seorang STY misalnya begitu? Ya tentunya dari hampir 4 tahun kan. Tuh. STY melatih di Indonesia. Artinya punya cukup banyak waktu walaupun ada Covid dan lain segala macamnya, tapi hari ini dia membuktikan. Di Piala Asia Senior dan di Piala Asia U23 ini dia bisa Bisa membuktikan paralel ini ya. bisa paralel. Artinya memang itu keputusan yang harus dilakukan karena dia memegang 2 tim. Saya nggak bisa membayangkan kalau STY tidak melakukan regenerasi pemain, harus usia muda, sementara dia harus memegang 2 tim, udah nggak mungkin. Jadi keputusan dia untuk menggunakan pemain muda agar bisa linear antara tim U23 dan senior, itu keputusan yang sangat acceptable dan sangat logik, karena dia punya target yang harus dikejar. Dan target itu saat ini sudah terpenuhi. Sehingga ke depan yang menjadi pertanyaan atau misteri dari seluruh pendukung sepak bola, ya tanda-tandanya sinyalnya kayaknya udah diberikan oleh Ketua Umum PSSI. Apa itu? Diperpanjang. Perpanjangan kontrak. Nah, kalau melihat dari sisi Mas Budi kan ini kan menghadapi Korea Selatan begitu ya, tim yang tangguh juga, yang kuat juga. Ya, ya. Apa Tapi yang perlu Sintayong kan juga diwaspadai? jangan sampai juga lupa sama kewarganegaraan. Iya ya gitu loh ya maksudnya kan. Apa yang perlu diwaspadai dengan tim-tim yang mungkin kekuatannya, pressingnya ini cukup kuat? Ya pertemuan melawan Korea Selatan bagi Sintayong ini kan sebetulnya kan adalah pertemuan ikonik melawan negaranya sendiri ini. Iya. Dan udah Ada gitu gejolak batin mungkin di situ ya. Dan Nggak bisa pelatih pulang dia. dan pelatih Korea Selatan ini koleganya dia juga Oke. pada saat dulu menjadi pemain di tim nasional. Apakah itu strategi dari Korea Selatan juga sehingga memilih berhadapan dengan Indonesia? Sepertinya memang pelatih Korea Selatan ini memilih untuk berhadapan dengan Indonesia, makanya memilih untuk mengalahkan Mengalahkan Jepang, Jepang. mengalahkan Jepang. Karena memang memilih Indonesia, saya mau lawan. Jadi ketika Indonesia. briefing dengan skuadnya mungkin dia bukan bicara soal Jepang ini udah nggak Jepang lagi. Indonesia nih harus kita Indonesia. Karena ini gengsi antar pemain. Iya. Sintayong walaupun secara referensi kepelatihan lebih mumpuni, sebetulnya pada saat dia menjadi pemain itu tidak terlalu istimewa. Sementara pelatih Hwang Son-Hung ini pemain yang bolak-balik masuk tim nasional dari mulai Piala Dunia 90, 94, 2002 dia bawa juga, dia masuk dalam skuad ini dan masuk cukup sebagai tangguh berarti ya. daftar top skor sepanjang masa di Si pelatih Korea. si pelatih Korea Selatan ini dengan 50 gol. Di bawah Chang Bung-kun yang 58 gol. Artinya memang secara kualitas permainan dia sebagai pemain itu lebih mentereng. Jadi kesempatan ketika melawan Tapi yang main bukan STY pelatih, Mas. Ya, Betul. kita harus katakan. Betul. Bukan pelatih, gitu. Artinya begini. 2 pelatih ini lagi mau nunjukin. Unjuk gigi Dulu gitu ya. waktu gue jadi pemain gue lebih hebat dari lo. Sekarang gue juga bisa. Oke. Tapi nampaknya pressure-nya cukup besar nggak untuk Indonesia atau bisa bermain lepas nantinya? Saya melihat Indonesia diunggulkan dalam pertandingan lawan Korea Selatan. Korea Selatan, ya. Karena ini kalau ngelihat gaya permainan kedua tim ini sama antara Indonesia sama Korea Selatan. Tipikal bermain sama, gaya permainan sama. Anda melihatnya gitu? Saya melihatnya gitu. Jadi melihat tim Indonesia sekarang dengan Korea Selatan itu plak sama. Enggak, ya, saya Tidak ada bedanya. khawatir justru malah masyarakat berpikir gini, terutama kita yang ada di tanah air gitu. Korea Selatan udah mainnya di Piala Dunia, bos, kata dia begitu. Betul. Iya kan? Tapi style of play-nya sama. DNA-nya sama saat ini antara Indonesia dengan Korea Selatan. Jadi sekarang sebetulnya akan menunjukkan
mana nih ginseng yang asli yang mana? Yang STY atau yang Oke. oke. Menarik sekali kalau ngomongin bola ya. Kita bahas lebih lanjut ya sambil nih Bang Effendi Ghazali kita tunggu dengan segala macam ini ya apa namanya kenarsisannya beliau lah gitu ya. Dia kan dia foto sama ini, dia foto banyak loh. Langsung ini dari luar sana biasa. ya bikin kita iri ya. Betul, Kita akan hadirkan saat lagi tetap bersama kami. Hamas saja ya. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Nah, lengkap nih narasumber kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Prof. Effendi Ghazali. Wah, ini ceritanya banyak kayaknya karena hadir langsung. Banyak lah. Kalau sama Effendi Ghazali ini bisa bahas soal komunikasi politik, bisa soal politik Timur Tengah. Geopolitik bisa juga. Tapi kita bola dulu aja lah. Kita bola dulu aja lah. Bola itu mempersatukan. Jadi Anda menyaksikan prestasi Indonesia itu ya secara langsung di lapangan ya? Iya ya, yang pertama kan belum prestasi dong ya. Ya, Yang pertama lawan kan Qatar ya. 0-2 di Stadion Jasim bin Hamad. Sesudah itu. Oh, Anda mulai dari awal ya? Ya, Oke, sesudah itu pindah ke stadion. Nah, ini stadion favoritnya Sintayong juga, yaitu Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifa, disebut juga Abdullah bin Khalifa. Ya. Ini stadion yang unik karena coach Sintayong membawa Korea menang di situ. Ya. Lalu kita pernah menang 1-0 Ya. melawan tim senior loh, Vietnam di sana, dan 2 kemenangan kita terakhir Di sana dapatnya juga. di sana. Ya. 2 kali lagi perjalanan kita akan di sana juga. Jadi kita akan melawan Korea ya sebagai pimpinan Korea dari Selatan. juara grup B. Ya. Kemudian nanti akan ketemu antara pemenang Uzbek dengan Uzbek dengan runner up grup ya. iya, sesudah itu nanti sayangnya finalnya balik lagi di Jasim bin Hamad. Tempat kita kalah 0-4 lawan Australia yang saya Ini gambar langsung dari kamera Anda nih, Bang. Oh iya, ini kita. Oh, itu saya ikut bersama Itu ngapain mukul-mukul apa, Bang? Mukul-mukul ini? drum. Wah, saking semangat ya. Dibawa drum di situ. Ini saat lawan apa nih, Bang? Oh, ini terakhir kita lawan Jordania. Jordania. 4-1 ya. Apa sih yang membuat Anda kaget nggak sih sebenarnya sih kok bisa menggilas Yordania ini begitu loh? Nggak kaget karena begini, saya dikasih kesempatan oleh Pak Sumarji dan Pak Endri sebagai manajer Ya. untuk singgah ke hotel mereka. Tapi kan saya memang sengaja, privacy team jangan diganggu kan. Ya. Saya tinggal di hotel berbeda, tapi dapat kesempatan ke sana, ketemu dan saya lihat walaupun kalah 0-2 lawan Qatar itu, Qatar. tapi sesudah itu semangatnya betul-betul naik. Mereka nggak down, nggak drop ya? Ah. Dari wajah-wajah para pemain itu gitu. Pada waktu saya datang sudah nggak drop menjelang lawan Australia. Australia. Jadi sudah di briefing sedemikian rupa oleh Pak Erik ya, muncul banyak kan viral di. Ya, betul. Lupakan itu semua, itu tugas kami memprotes Nasrullah Kabirov gitu ya. Ya. Yang kalian tugasnya cuma buat main gitu. Main. Udah diberesin sama netizen 62 kok, Bang. Iya. Sudah diserbu tuh Walaupun Kabirov agak ya. salah juga yang diserang misalnya Akun yang mana gitu kan? akun kerajaan, akun wisata. Nah, tapi pada waktu itu saya sempat salaman dengan coach Sintayong dan semua yang lain. Ngobrol nggak sama Bri? Ngobrol. Nggak sempat, ya, jangan lah ya. Tapi saya kesadaran untuk memastikan aja. Oh enggak nih, menurut saya anak-anak itu spiritnya Semangatnya tinggi. kembali naik, walaupun terutama mungkin karena mereka merasa gini, kita mampu kok. Cuma kita memang kalah oleh wasit lapangan Ya, dan tuan wasit rumah ya. VAR Nah. waktu itu. Ya, tapi kalau melihat berarti dalam 2 permainan Indonesia Australia kemudian juga Indonesia Qatar ini nampaknya juga sudah cukup santai, Indonesia sudah cukup Jordan pede. yang terakhir. Iya. Indonesia Jordan. Menariknya itu lapangan Abdullah bin Khalifa itu klubnya Duhail ya, itu salah satu klub juara di situ. Itu lapangannya tuh nggak terlalu besar ya, atmosfer kita sama. Artinya jarak dengan lapangan hijau? Ya. Dibandingkan Khalifah misalnya, itu kan jauh, ada lintasan atletiknya segala macam. Kalau ini dekat dan kita itu bisa langsung melihat langsung. Berarti faktor pemain di luar lapangan itu pengaruh juga buat skuad kita ya kayaknya. Wih. Banyak nggak sih supporter yang nonton? Nah, ini menarik. Waktu lawan Qatar Ya. sekitar 3.000-an. Waktu lawan Australia tercatatnya 2.925 atau berapa gitu ya. Tapi waktu lawan Jordania 2 kali lipat. 5.000 lebih gitu. Jadi boleh dikatakan seluruh masyarakat Indonesia yang cinta bola di situ datang ke lapangan. Anak-anak kecil datang, dan khusus pada pertandingan terakhir itu kan 21 April. Ya.
itu tidak sedikit yang menggunakan baju Kartini. Oh, menarik dong ya. Berarti Kartini mendunia dong ya. Dan ada yang menyanyikan lagu itu. Jadi teman-teman Ultras Garuda yang sekarang berubah namanya jadi Garuda Qatar, kurang lebih gitu ya. Saya nggak tahu kenapa menyanyikan lagu Ibu kita gitu Tapi semua. Kalau untuk lawan Sejati. Korsel sudah ada persiapan dari supporter kita, Bang? Gimana ya? Untuk lawan Korsel nantinya udah ada persiapan dari supporter kita Nah, lebih ini heboh ya, atau gimana? Iya, itu mereka Abang sudah. sana lagi dong. Ini datang terutama karena menyelesaikan jaringan penelitian dengan teman-teman internasional soal pemilu dan hasil MK kemarin. Diajak sih sama Mas Oni Garuda Yaksa untuk tanggal 25. Enaknya itu kita 25 mainnya makin malam. Di Indonesia kan 00.30 Jumat ya. Nungguin pertandingannya itu. Ya. Jadi ada peluang kalau untuk ke sana nanti. Kita lihat ya. Oke, nah sebelum ke Bang Budi, ya. Setiawan, Bang Ege ini Bang, Anda menulis tuh Bang, ya kan, Garuda mendunia di dalam Iya. itu caption Anda seperti itu. Ada alasan dan ada keyakinan di balik tulisan itu. Ini Budi nanti harus Nah itu dia, jelaskan makanya ya. sebelum ke Mas Budi ke Abang dulu nih. Saya melihat ya, mereka tuh bermain betul-betul santai, ada tiki-takanya, main lepas, percaya diri. Dan di depan saya tuh saya lihat Struts ketemu misalnya Nathan Chuaon, mereka ngobrol tuh, main ketika bola berhenti Ada ya. interaksinya. Iya, di belakang juga misalnya Jenner sama Hapner dan lain-lain itu mereka bisa berdiskusi, mainnya lepas sekali. Barangkali juga ini terima kasih kepada man of the match waktu itu ya, Hernando Ari yang bisa menahan penalti Muhammad Tore itu. Dari situ muncul kemampuan untuk, jadi sekali lagi mereka itu karena jaraknya dekat sekali. Bahkan Arhan tuh kalau lewat ke depan kita mengginikan penonton. Bukan pemilu loh ini ya, tapi mengginikan penonton. Dan kita semua sama-sama begini Iya, gitu. iya. Jadi Semakin menambah ada semangat pemain, ketenangan, ya. sempat berinteraksi dengan penonton juga. Ayo gitu. Oke. Luar biasa. Kalau menurut saya ini dalam tanda petik untuk usia U23, karena kan belum tentu juga ya unggulan di tim senior sama hebatnya dengan U23, betul Iya, ya? iya. Tapi kita ini 14 pemain yang pernah main di timnas itu ya, Oke. ada di U23 dan U23. mereka sudah biasa main di Liga 1. Iya, Jadi saya berani mengatakan ini Garuda mendunia kalau untuk Oke. level U23 ini. Berarti saatnya kita tanya ke Bang Budi Setiawan, Bang Buset. Garuda Muda menatap Olimpiade Paris. Paris. Peluangnya bagaimana? Sangat besar. Wow. Wah. Sangat besar. Keren, ini keren. Peluangnya sangat besar. Tadi udah disampaikan oleh Bang Effendi Ghazali yang hadir langsung ke 3 pertandingan, permainan begitu indah, begitu bagus ya. Itu memang sesuai dengan filosofinya STY ketika dia jadi pemain. STY ketika jadi pemain itu julukannya itu adalah Fox of the Ground karena kemampuan mendribblingnya dia, passingnya dia yang sangat mengesankan. Ya. Dan style of play-nya STY sebagai pemain itu disalurkan ke pemain tim nasional. Makanya kita sering melihat beberapa cuplikan di sosial media betapa dia sangat disiplin dan keras ketika latihan untuk passing dan juga dribbling. Ya hasilnya ini sekarang kita bisa lihat. Jadi Ya. Nah, itulah pertempuran aslinya ginseng ketemu ginseng Garuda. Mana yang asli gitu Mana ya yang tadi? lebih asli antara STY. Tapi nanti kalau permainan lawan Korsel ini kan Nathan kembali Nathan nggak ini. akankah tidak cukup bagus nanti permainan kita melawan Korsel? Saya Nggak tahu ya, Kelihatan katanya kita. beberapa pemain Komposisi dipanggil lagi ya. pemainnya. Iya, Nah, beberapa pemain dipanggil lagi. Kalau Nathan menentukan sekali sebetulnya ya, kalau mau jujur dia penjelajah utama itu ya dari gelandang tengah. Dan menariknya kita kan walaupun Sintayong mula-mula 3-4-3 ya, tapi kalau kelihatan itu ya, di lapangan itu mundur-mundur bersama, nyerang-nyerang bersama. Coba Anda bayangkan ya, gol pertama kita lawan Australia, tendangan sudut, Ya. Titan ya, di heading oleh Ferrari ke Nathan Chuaon, lalu diselesaikan oleh Komang Teguh, Ya. yang adalah pemain belakang. artinya mereka bergerak. Naik bersama, turun juga bersama. Gitu. Oke, luar jadi biasa ya. ini luar biasa. Bang Prediksi gimana nih prediksi nih? Prediksi artinya Biasanya selalu ada prediksi soalnya kalau Ya. agak takut Budi Setiawan, agak takut sekali. karena 2 kali kita memprediksi dengan kualitas yang ada, hasilnya Di luar dibalik. ekspektasi. Di luar ekspektasi. Saya Tapi benar yang tuh, ada- saya ditanya ya sama teman-teman Qatar, saya bilang saya agak takut menyatakannya. Karena saya prediksi saya besar, 3 atau 4-0. Rata-rata mereka itu 2-1, 2-1. 1-0. Tipis, skor gitu ya. tipis. Kalau goal deflation itu ya apa boleh buat lah ya, Ya, yang ya. Justin Hapner itu kan. Ya. Ya. Oke. Tapi jalur kita, bener Budi, jalur kita ini jalur yang menarik. Kita lawan Korea. Sesudah itu ketemu kemungkinan besar pemenang antara Uzbekistan melawan Irak. Iya. Ya. Nah dari situ kita kan udah, kalau kita berhasil menyelesaikan 2 ini, ya berarti tempat di Olimpiade aman. Aman udah ya. Ya, kalaupun kita Makanya kita bisa nggak katakanlah, menatap Olimpiade Paris ini? ya setelah kita selesai dari Korea ini,
menang, ini kan pertarungan antara Sintayong melawan Sintayong sebetulnya. Gingseng lawan gingseng. Ya. Gitu. Nah, kalau kita lolos ke situ, maka di sini misalnya kalaupun ada hambatan, kita bertarung untuk tempat 3 dan 4 ya, menunggu pemenang antara kan itu Qatar melawan Jepang, Ya. kemudian satu lagi Vietnam ya. Mereka masih main malam ini Uzbek lawan Vietnam, ketemu Arab Saudi Oke. yang agak lebih berat dari atas. Kebetulan kita benar kata Budi ada di pool bawah yang sekali lagi 2 kali main lagi masih di Stadion Abdullah bin Khalifa. Finalnya Anda baru pengaruh ya ternyata. Ya? pengaruh. Si Sintayong aja senang di stadion Oke. itu. Favoritnya Dan kita ya. senang Karena di ada stadion itu. historinya gitu. Iya, ya. betul-betul. Jawab Oke dulu lah. dong yang tadi dong, berapa Prediksinya. skor prediksi? Kalau dari sisi ketajaman, walaupun kita 5 gol, tapi itu diisi oleh beberapa pemain yang variatif. Ada Marcelino 2 gol, lalu Komang 2 gol, yang satu lagi Witan. Ya. Bukan dalam posisi striker yang harusnya mencetak gol. Itu justru ajaib. Tapi Korea Selatan 3 kali permainan menang semua, poin sempurna 9. Agresivitas 4 gol. Dari 4 gol itu 3 gol dicetak oleh pemain depannya. Jadi dari sisi ketajaman yang lebih efektif dan terukur, Korea lebih unggul. Dari sisi pertahanan mereka belum pernah kejebolan. Oke. Indonesia sudah pernah kejebolan. Iya. Artinya PR-nya ini berat untuk pemain belakang. Tapi dengan disiplin yang ada yang kita lihat, saya punya keyakinan kita masih bisa meredam permainan Korea. Dengan angka berapa nih? Ya mungkin 2-1 lah saya 2-1. memberanikan 2-1 diri. ya. Tapi Sintayong akan all out ya? Yakin Anda? Yakin. Pasti all out. All out. Saya khawatir nggak bisa pulang ke negaranya sih. Ada gejolak. All out ya? Kalau All out. Bang Ege berapa Bang nih? Ege? Ya, 2 hal. Yang pertama saya selalu akan mengatakan Bud izin itu nonton 10-15 menit dulu untuk melihat Yes, kepercayaan diri. Tapi saya mau Oke. garis bawahi yang tadi aja bahwa pertahanan belakang kita Iya. itu relatif kompak betul ketika menghadapi Australia. Ya. Ya, setengah Ya. permainan tuh diberondong terus. Tapi kemarin sebetulnya banyak celahnya. Ya. Waktu lawan Jordan ada gawang kosong yang ditendang pakai kaki Betul. kiri Baik. oleh Jasmus ya itu kalau Ya. nggak salah melenceng. Oke. Padahal itu kalau diterusin sedikit saja Bisa. jadi masalah. Ya. Dan beberapa kali mereka berhasil tuh mengiris dari kiri ya atau dari kanan pertahanan kita. Lalu sampai bolanya ke tengah. Jadi Masalahnya pertahanan Korea Selatan kata Budi tadi ini juga bagus Bagus juga, gitu. untuk itu ya. Kira-kira? Tapi kalau optimis karena gini saya ngebayangkan ini seperti Oke. perjalanan Baik. baik. Argentina dulu kalah lawan Saudi Arabia dulu di Qatar juga loh. Iya, iya. Sesudah itu mencapai peak performance. Mudah-mudahan Oke. Mudah-mudahan Bang Harapannya Ege. seperti Ya. itu ya. Terima kasih Bang Ege, terima Terima kasih kasih. Mas Budi Setiawan. Assalamualaikum, sehat selalu. Ini Kita nantikan ya. tunggu lah ya nanti ya bagaimana lawan Korea Selatan.